guys, jadi buat kalian yang bingung cari PC full set budgetnya 5 juta, kalian harus simak video ini sampai habis. Dan intro. Halo semuanya, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue akan kasih kalian PC full set budgetnya 5 jutaan. Dan ini permintaan dari Saweria yang namanya Razan ya, yang minta tolong buat cariin PC full set budgetnya 5 jutaan untuk bisa live streaming dan juga untuk bisa main game COD ya, War 2. Jadi di sini untuk rekomendasinya suruh pakai Windows 10 dan untuk prosesornya bisa pakai Core i5 2400 ya atau AMD Ryzen R5 1600X ya. Untuk RAM-nya 12GB, ukuran dari gamenya yaitu 25 GB ya. Untuk VGA-nya bisa pakai GTX 970, GTX 1060 yang 6GB atau AMD Radeon R9 390 atau RX 580 ya. Dan harus bisa support DirectX 11. Oke. Jadi di sini gua ambilnya dari Tokopedia. Komputer PC rakitan Core i7 4770 ya. Jadi di sini udah Haswell Core i7 4770, kalian bisa pilih RAM-nya. Jadi di sini gua ambil yang RAM-nya 16GB. Kalau RAM-nya 8GB dia 5,6 juta. Jadi menurut gua better yang 16GB lah ya. Dan untuk VGA-nya bisa pakai GT 710 nih. Gitu guys ya. Untuk Core i7 4770, dia keluaran tahun 2013, dia udah generasi keempat atau Haswell dengan 22 nanometer. Jadi kalau keluaran tahun 2013 dia usianya udah 9 tahun guys ya. Dan 4 core 8 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 3,4 GHz yang bisa di overclock ke 3,9 GHz ya. Habis itu dia TDP-nya 84 watt, kecepatan boostnya 5 GT per second dan cache-nya 8 MB ya. Jadi menurut gua masih oke lah ya. Habis itu dia masih pakai DDR3 dan sekali lagi ini ada iGPU-nya guys atau Intel HD Graphics ya. Jadi di sini memakai Intel HD Graphics 4600 dengan frekuensi dasar grafiknya 350 MHz dan Dynamics Max grafiknya 1,2 GHz. Tapi di PC kali ini kita pakai VGA eksternal GT 710 ya. Gitu guys. Jadi di sini untuk spesifikasinya motherboardnya memakai Intel H81 dengan Intel Core i7 4770 ya, dengan frekuensi dasar prosesornya 3,4 GHz. Untuk benchmark dari i7 4770 sendiri itu dia di angka 7016 dan single thread ratingnya di angka 2164 dan untuk samplesnya 9326. Jadi menurut gua ya masih oke lah ya untuk keluaran tahun 2013 yang usianya udah 9 tahun tapi dia udah Haswell. Percaya sama gua, kalau kalian cari PC budget 5 jutaan full set, mereka masih pakai kayak Core i5 generasi ketiga atau bahkan yang generasi pertama gitu. Makanya gua dari yang gua cari untuk PC full set better ambil yang udah ini Haswell lah paling enggak lah. Dia udah 4 core 8 thread juga. Jadi udah untuk live streaming pun menurut gua masih support banget ya. Dan ini memakai hard disk 500GB. Udah pakai SSD juga gitu. SSD-nya memakai 120GB ya guys ya. Dan untuk VGA-nya sendiri memakai Nvidia GT 710 di sini ya. Jadi dia keluaran tahun 2014 dengan GPU clock-nya 954 MHz dan memory clock-nya 900 MHz dan dia memakai DDR3 di sini guys. Gitu ya. Dia bisa support DirectX 12. Jadi untuk game worldwide-nya, untuk game COD-nya udah pasti support ya. Untuk COD War ya. Habis itu dia casing gamingnya Maxus Black Panther atau Sembada. Untuk casingnya sudah memakai casing gaming yang udah pasti RGB. Power supply-nya dari MBP 550 watt, monitornya LED 19 inci, ada bonus USB adapter dan keyboard mouse gaming guys. Oke ya. Udah oke banget dari segi spesifikasinya guys ya. Dan ini termasuk toko yang menurut gua ini juga udah enak banget. Ada disclaimer juga, pembayaran sebelum pukul 4 dikirim di hari yang sama kecuali hari Minggu. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini ya, gak usah perlu gue bacain lagi, oke? Dan dia udah total dia udah banyak ngejual PC. Emang mungkin di toko sepertinya baru join, tapi dari yang gue baca ya ini gitu, spesifikasi yang masuk di akal dan menurut gue worth it untuk dibeli untuk kisaran 5 jutaan full set yang langsung jadi. Kalau untuk racik PC sendiri pun kalau kalian bisa
kalian bisa belajar juga gitu, masalah ya. Tapi kalau kalian tipikal yang mau terima beres ya, kalau dari gua pribadi, dari yang gue cari dari Shopee dan Tokopedia dan Lazada, beli ya ini gitu. Apalagi dengan spesifikasi seperti ini, menurut gua masih oke gitu loh untuk budget 5 juta ya. Menurut gue ini udah oke lah. Jadi memakai VGA GT710 dan RAM-nya 16 GB, udah pakai SSD, udah harddisknya 500 GB dari Seagate gitu. Emang belum ada yang beli, gue akuin gitu. Tapi ya, percaya sama gue nih, toko trusted lah. Kalian bisa lihat ya, ada disclaimer-nya juga. Dari Bandung nih. Karena kebanyakan hampir toko komputer yang gue review tuh mostly hampir semua dari Bandung. Dari Jakarta pun ada, tapi kebanyakan dari Bandung ya. Dan ini nama tokonya HWM Digital Electronic. Ini sih kayaknya dia masih punya bentuk dalam toko offline-nya di Bandung gitu ya. Dan dia udah berhasil ngejual ini PC 3,7 juta satu kali terjual. Coba kita cek deh apakah dia ada komen reviewnya gitu. Tapi ini sih bintang 5 sih. Jadi ada ulasannya juga guys. Jadi oke, jadi ini mantap ya. Jadi ini dia termasuk toko mungkin baru-baru join, tapi spesifikasinya oke lah, dia udah Haswell kok ya. Oke, kita langsung aja cek Call of Duty GeForce GT 710 di sini. Tapi di sini dia memakai Gold G6400 gitu ya. Jadi dari segi benchmarknya aja udah di bawah dari i7 4770 gitu. Logikanya apa? Logikanya kalau dengan memakai prosesor yang di bawahnya i7 4770 aja untuk main game Call of Duty War 2 aja jalan, gue yakin dengan PC yang gue kasih ke kamu ini untuk main game kayak ini, apa tuh namanya, Call of Duty WW2 lah ya, World War 2. Ini masih jalan di sekitar 30 frame per second untuk 720p low, 50% ya. Kalau 1080p low dia jalan di angka, ini udah nggak playable, makanya gue langsung cari yang paling bawah aja. Menurut gue scaling ke 510p ya udahlah, ini juga udah playable lah. Dengan FPS 30-an itu masih playable banget gitu. Kecuali kalau FPS lu bisa tembus 100 frame per second, alangkah bijaknya kalau monitornya diganti ke 144 MHz gitu ya. 144 Hz ya, bukan megahertz ya, salah ya. Gitu guys ya. Dan untuk gamenya sih, kalau kalian bisa lihat kan dia jalan di 30 frame per second. Prosesornya dia pakai tenaganya agak gitu lumayan ya, agak sekitar cukup underable gitu loh. Kayak dia cuma jalan di 50%, 40% gitu. Sedangkan VGA-nya full load-nya gede nih, dia 90%, 100%. Jadi ini game lebih makan kerja di VGA sih. Untuk Call of Duty World War 2 ya, gitu guys ya. Sekarang untuk live streaming, di sini ada yang live streaming dengan GeForce GT 710 di sini ya guys ya. Tapi dia kurang gitu kasih penjelasan dari prosesornya dan juga dari RAM-nya. Tapi percaya sama gua, kalau memakai GeForce GT 710 aja bisa live streaming, gua yakin banget ini PC bisa buat live streaming gitu ya. Karena ada beberapa PC yang dengan 4 core 4 thread pun bisa live streaming gitu. Oke, jadi kurang lebih untuk live streaming gua yakin bisa banget. Tinggal kamu pinter-pinter setting OBS dan juga setting game-nya rata kiri aja gitu ya. Paling karena ini memakai VGA GT 710 mungkin encodingnya agak sedikit berat-berat lah, agak patah-patah lah mungkin pada saat kalian tonton di video. Mungkin pada saat kamu live streaming, pada saat nonton kamu mungkin agak lag-lag sedikit lah. Tapi kalau kamu settingnya pinter, OBS-nya setting rata kiri, atau mungkin game-nya setting rata kiri juga, udah menurut gua udah oke banget kok ya. Apalagi dia udah Haswell juga, memakai GT 710 juga. Kalau kalian mau upgrade, mungkin kamu bisa upgrade ke GT 1030, atau mungkin kalau ini lebih mahal lagi sih, GTX 950 Ti itu lebih bagus daripada GT 1030. Tapi kalau menurut gua sih bisa pakai GT 730 juga oke lah. Tapi kalau beli PC mahal, pasti kamu pengennya yang terbaik lah ya. Tapi karena di sini kamu minta 5 jutaan, gue pakainya yang GT 710. Jadi kurang lebih kamu nambah 500-900 ribu, kamu udah bisa pakai Intel Core i7 yang udah generasi Haswell, udah 4770, dia udah 4 core 8 thread. Kalau untuk gue udah yakin banget untuk 4 core 8 thread juga dari single core juga, Intel itu single core kenceng loh.
dan 4 core 8 thread. Kalau untuk prosesornya semakin banyak threadnya, dia akan lebih cepat dalam membaca gamingnya juga gitu ya. Jadi menurut gua udah oke banget lah. Ya. Dan untuk multitasking, karena di sini memakai RAM 16 GB gitu ya. Jadi menurut gua untuk live streaming udah oke banget. So, gua rasa videonya sampai sini dulu. Percaya sama gua, ini PC kamu udah tahu kan cara untuk live streaming ya. Tinggal kamu setting-setting aja. Gamenya juga, setting OBS-nya juga. Tinggal mungkin kamu beli kamera, beli green screen kalau kamu membutuhkan untuk live streaming, oke? So, gua rasa video sampai sini dulu. Untuk main game COD War 2, permintaan kamu ya Zanzan ya. Ryzen ini udah oke banget gitu ya. Jadi, so gua rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan semoga video bermanfaat. Thank you, see you in next video. Bye bye. 익숙지 않죠 이런 모습에 나를